wabarakatuh. Sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada, terima kasih banyak selalu menyaksikan video-video kami. Nah, semoga ada manfaatnya, semoga ada faedahnya, semoga ada yang bisa diambil dari video-video kami selama ini ya. Untuk malam ini mungkin kita tidak bisa pergi keluar ya, karena cuaca kurang memungkinkan ya. Jadi takutnya nanti kehujanan di jalan. Nah, kita kali ini sedang berkumpul bersama para sahabat, sedang berkumpul di Padepokan ya. Nah, ini yang dari mana Mas? Dari Rembang hadir ada. Dari Rembang hadir, Rembang, Sarang, Tuban, perbatasan. Ya, makasih banyak ya. Ini dari berbagai daerah ada hadir. Jadi kita akan mencoba mengaplikasikan sebuah keilmuan yang sudah dipelajari oleh para sahabat gitu. Keilmuan apa? Mungkin nanti kita akan melakukan pendeteksian ya, pengenalan, mengenal energi makhluk gaib ya. Jadi supaya lebih cepat, lebih mempercepat lagi proses kita mempelajari ilmu-ilmu gaib itu ya. Jadi lebih cepat lagi gitu. Dengan teknik aplikasi seperti ini itu akan akan mempercepat pengenalan kita dengan makhluk-makhluk lain atau mungkin dengan benda-benda gaib yang ada di alam sana. Nah, karena banyak juga ya para sahabat yang selalu bertanya bagaimana caranya, bagaimana tekniknya. Nah, sebetulnya mohon maaf kalau diijazahkan langsung di media ya, kami tidak mengijazahkannya karena harus bertemu langsung, karena ada yang tidak bisa disampaikan secara umum ya. Nah, tapi ketika di sini nanti dibimbing gitu. Nah, bimbingannya nanti bisa kita lihat. Nah, tetapi mungkin isi-isinya tidak kita paparkan ya. Nah, bukan kami tidak mau berbagi, mohon maaf, karena ini efeknya berbahaya ya. Kita mempertimbangkannya efeknya gitu. Nanti kita aplikasikan, siap ya? Siap. Cuman memang agak menguras tenaga sedikit ya. olahraga malam gitu. Siap. Olahraga malam. Ini hari apa ya? Malam Minggu ya? Malam Minggu. Kebetulan ini malam Minggu sahabat. Mungkin nanti beberapa hari lagi baru tayang ya, karena ini nggak live ya, jadi mohon maaf gitu. Nah, karena sebetulnya bukan nggak bisa di live, tapi alatnya nggak ada yang ke bawah ya, ada yang kurang. Alatnya ada yang kurang, katanya nggak ke bawah. Tadinya mau live lagi, mau siaran langsung lagi, tapi katanya alatnya ada yang ketinggalan katanya. Jadi ya udah, kita buat ini aja dulu ya. Ya udah, kita langsung aja ya. Oke sahabat, kita kali ini akan langsung praktek ya. Untuk Anda yang jauh mungkin mohon maaf tidak bisa langsung ikut praktek di sini karena tidak ada informasi ya. Tapi kalau yang mengikuti grup ya, grup di WA dan grup di Facebook, itu ada pengumuman mungkin ya, karena sudah diumumkan beberapa hari kemarin ya. Jadi kita akan melaksanakan langsung di lapangan. Jadi tuntunannya langsung praktek di lapangan. Nah, jadi untuk Anda yang melihat ini jangan mengikuti ya. Kenapa? Karena ada yang tidak ditampilkan di sini ya. Ada yang tidak ditampilkan di sini. Jadi kita hanya mempelajari hanya untuk hanya untuk motivasi aja ya. Karena apa? Karena ada yang tidak boleh dipublikasikan gitu ya. Buka. Tarik nafas. Ini proses penyelarasan ya.
ini proses penyelarasan. Jadi memang sebelum melakukan ini tadi ada beberapa teknik gerakan ya, teknik gerakan pembuka. Nah, tapi mohon maaf tidak ditampilkan ya. Gitu. Nah ini yang sudah mulai berinteraksi dengan energi alam. Nah, jadi energi yang ada dalam tubuh kita dengan energi yang di alam semesta ini, jadi seolah-olah saling mengikat ya. Jadi seolah-olah saling mengikat, jadi membentuk sebuah energi di dalam tubuh. Jadi dari alam itu meresap ke dalam tubuh, lalu apa? Pokoknya istilahnya menjalur ya, menyeluruh di dalam tubuh kita ini. Nah, itu ada yang makin kencang. Jadi itu tidak diinginkan ya. Jadi serasa berputar sendiri. Ini. Jadi seperti ada yang seperti ada yang membawa. Jadi tangan itu seperti ada yang menuntun. Padahal mereka tidak ada basic apapun. Jadi seperti ada yang menuntun, seolah-olah jadi tangan itu hanya tidak kuasa untuk menolak ya. Jadi terbawa dengan sendirinya, terbawa arus ya. Jadi terbawa arus dengan sendirinya. Nah, ini masih proses penyelarasan ya. Ini masih proses penyelarasan dengan alam. Nanti kita akan coba proses pendeteksian untuk mendeteksi makhluk lain ya. Dan setelah melakukan proses pendeteksian, nanti kita akan mencoba beradaptasi ya. Untuk beradaptasi dengan makhluk lain, nanti kita biarkan mereka bersentuhan gitu. Tapi biasanya kalau bersentuhan itu negatif dan positif bertemu, itu pasti ada sebuah benturan ya. Nah, kalau ini bukan benturan, tapi ini terjadinya selaras energi dalam tubuh kita dan alam. Jadi mereka itu merasakan di dalam tubuhnya itu merasakan, jadi seperti semacam kesemutan ya, semacam kesemutan di sekujur tubuh dan semacam ditiup angin ya. Jadi seolah-olah ada tiupan angin di dalam tubuhnya, di tangan-tangannya ini. Jadi mereka mayoritas merasakan hal seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman dahulu kala, ilmu seperti ini tidak asing ya. Kenapa? Karena memang sudah ada dari sejak zaman nenek moyang kita. Kalau di sini di Jawa Barat, di daerah saya biasanya dibilang ini ilmu sambatan ya, biasanya gitu. Atau ada lagi istilah setrum ya gitu. Tapi ini berbeda, ini tidak memasukkan hodam ya. Jadi tidak memasukkan hodam ke dalam tubuh, tapi menyelaraskan dengan energi alam gitu. Jadi ini bukan hodam ya, beda. Jadi ini bukan ini juga. Jadi ini bukan dalam keadaan kerasukan. Jadi bukan trans ya. Jadi ini normal, 100% normal ya. Jadi normal 100%, sadar 100%. Jadi tidak ada pengaruh makhluk gaib di dalam tubuh kita, tidak ada sama sekali. Kenapa bisa bergerak sendiri? Karena itu tadi terbawa itu. Jadi terbawa alur energi itu. Kita sekarang akan mencoba mendeteksi ya. Istirahat dulu sahabat. Istirahat dulu ya. Nah, istirahat dulu, tenang dulu. Relax dulu. Karena nanti akan lebih berat. Akan lebih berat kenapa? Karena akan mendeteksi makhluk lain. Dan setelah terdeteksi, nanti kita akan coba agar mereka lebih akrab lagi supaya tidak terlalu takut ya. Karena biasanya memang ketika sendiri itu suka ada rasa takut. Nah, makanya nanti kita biasakan, mumpung lagi banyak ya. Biasanya kalau lagi banyak mereka ada rasa pede ya. Nah, karena banyak itu. Nah, makanya ketika banyak kita latih ini, nanti kita benturkan. Ketika terbentur nanti mereka akan merasakan dorongan-dorongan dari makhluk lain gitu. Jadi mungkin sensasinya
cukup luar biasa ya. Kenapa? Karena di kehidupan normal biasa itu sangat, sepertinya sangat 1% ya dialami gitu. Hanya untuk orang yang mengalami atau yang belajar, mereka yang akan merasakan getaran ini gitu. Jangan terlalu mengikuti mas, fokus dorongan aja. Nah ini berarti langsung kita ngomong ke Pak Bulik Pisang. Ini langsung kita aplikasikan ya, antara energi satu dan lainnya kita aplikasikan. Mereka menutup mata semua. Jadi mereka terbawa dengan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Nah mereka ini saling membentur nih. Ini saling membentur ya. Jadi mereka berhadapan seperti ini tuh karena mereka tidak melihat, tetapi karena ada rasa, karena ada benturan. Jadi ketika mereka bergerak seperti itu tuh jadi terasa seperti berbenturan. Makanya meskipun memejamkan mata, tapi mereka seolah-olah saling melihat ya. Seolah-olah saling melihat. Nah ini dua ya. Nah, ini berhadapan ini. Padahal mereka memejamkan mata, cuman ada connect di energi. Tuh. Ini saling mendorong. Jadi mata tertutup, tapi mereka bisa berhadapan dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang satu memancarkan sinyal, yang satu memancarkan sinyal. Jadi berhadapan dengan sendirinya gitu. Nah ini yang terhempas ini, ya. Nah ini juga terhempas, jadi sama ya. Tadi ini dulu terus ini ya. Nah tuh goyang ya, terhempas pas di sini bergerak. Tuh. Ya jadi saling memejamkan mata. Jadi semuanya menunduk ya, memejamkan matanya. Dah, istirahat dulu. Dah, tarik nafas, istirahat. Dah, istirahat dulu ya. Proses ini sangat berkeringat, sangat menguras tenaga. Meskipun memang tidak dirasuki makhluk lain, tetapi energi yang masuk ke tubuh itu lumayan besar, menguras tenaga gitu. Jadi cukup melelahkan. Jadi kalau kita bekerja mungkin sama dengan bekerja setengah hari mungkin ya, perbandingannya gitu. Nah jadi tidak semudah yang kita lihat, ternyata membutuhkan tenaga ekstra. Jadi ketika kita hendak menginginkan latihan mempelajari hal-hal seperti ini, lebih baiknya lagi dibarengi dengan olahraga setiap hari ya. Setelah olahraga rutin jadi napas kita tuh berkualitas, gitu. Jadi untuk membesarkan kantung napas ya. Jadi perlu juga, makanya ada istilah kanuragan ya. Kanuragan itu kan kanuragaan, jadi raga ya. Jadi istilahnya kanuragan itu adalah pembinaan raga. Pembinaan raga berarti dengan olahraga. Jadi intinya untuk menjadi mediator pun ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena mediator itu harus betul-betul sudah terjamin kualitasnya. Kualitas apa? Nomor satu fisik dulu ya. Kalau fisiknya lemah ketika jadi mediator, sekali saja atau 2 kali jadi mediator, mereka biasanya akan mengalami drop kesehatan. Biasanya sakit ya. Entah itu sakit panas, entah itu sakit apa ya, karena drop. Nah, jadi untuk jadi mediator itu harus melalui beberapa langkah dan harus lulus uji. Nah, jadi harus lulus dulu. Nah, kita
adakan dulu gemblengan ya. Kita selaraskan dulu seperti tadi. Ini termasuknya langkah awal untuk jadi mediator pun harus ada langkah ini dulu. Kenapa? Karena di sini nanti akan ternilai. Jadi ada apa? Ada penilaian, ini layak atau tidak, ini layak atau tidak gitu. Karena apa? Membutuhkan fisik yang sangat prima. Karena ketika dimasuki makhluk lain, tubuh kita secara otomatis tubuh kita itu lemah. Otot-otot kita, saraf-saraf kita, bahkan otak kita pun tidak berfungsi 100%. Nah, jadi menghambat oksigen ke otak ya. Jadi itu melemahkan saraf-saraf. Nah, ketika saraf-saraf lemah, ketika otot-otot lemah, barulah makhluk itu bisa menguasai diri kita, pikiran kita gitu. Intinya 80% itu bisa dikuasai. Nah, tetapi jika kita sudah terarah, kita mengikuti dulu gemblengan. Nah, jadi langkah demi langkah kita tempuh agar bisa menjadi mediator yang handal gitu. Jadi tidak sembarangan kita ambil mediator gitu. Karena apa? Resikonya berbahaya sekali. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya misal kita masukkan makhluk ya, kita masukkan ke dalam tubuh mediator. Nah, terus kita keluarkan. Nah, setelah kita keluarkan, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Kenapa? Karena makhluk itu sudah keluar dan orang itu pulang ke rumah. Nah, tanpa disadari, mereka itu sudah terjalin suatu sinyal. Jadi ada satu koneksi yang sulit si makhluk ini lupakan. Karena sudah mengalami masuk ke dalam raganya. Makanya tidak jarang ketika orang mengalami kerasukan misalkan, pasti dia akan terulang bahkan dengan makhluk yang sama. Kenapa? Penyebabnya ini karena ada frekuensi ya. Jadi si makhluk ini mengingat siapa yang tadi aku masuki. Nah, jadi makanya ini tidak begitu saja terjadi ya. Karena ditakutkan kalau kami ambil mediator sembarangan, ketika kami pulang nanti ada efek yang tidak baik gitu. Jadi kita buat dulu, kita pilih dulu, kita saring dulu. Kalau memang lulus uji, lulus tes, baru kita bersama-sama gitu terjadi. Makanya sering terjadilah orang katanya kesambet lah, habis lewat dari A lah, dari B lah katanya ya. Bahkan ada ibu hamil atau anak-anak ya, anak-anak di bawah usia katanya, oh habis lewat tempat A, habis lewat tempat B gitu. Suka terjadi ada demam atau ada apa, ada istilahnya kesambet gitu ya. Itulah salah satu contohnya. Nah, ketika jadi mediator pun sama seperti itu. Apalagi mediator langsung dibenturkan gitu. Jadi makhluk itu tidak bisa lepas begitu saja dari mediator gitu. Jadi harus yang sudah melalui gemblengan dulu. Nanti kami berikan dulu amalan-amalan untuk membentengi tubuhnya, untuk membentengi dirinya. Nah, jadi tidak jarang ketika orang menjadi mediator, setelah itu mereka punya kelebihan lain. Nah, karena tuntunan dari sini, karena energi itu saling membentur ya, lama kelamaan mereka akan selaras. Selaras itu bukan berarti menjadi negatif, tidak ya. Tetapi selaras itu justru energi negatif itu akan berubah, tertutupi menjadi positif, sehingga menghasilkan keterampilan atau keahlian lain. Nah, makanya tidak jarang ketika nanti ada orang yang menjadi mediator mungkin di tempat Anda, di tempat kita, tapi setelah itu mereka mempunyai kelebihan-kelebihan lain. Nah, inilah kelebihannya ya, keunggulannya gitu. Bahkan ada juga yang terbuka indera keenamnya atau dan lain sebagainya untuk penyembuhan dan lain-lain ya. Nah, itu bagian dari dampak positifnya. Jadi ada positif, ada negatif. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nanti kita akan coba langsung pendeteksian ya. Gitu. Mari ikuti ya. Oke, siap ya. Siap. Pemirsa, kita sudah ada di lapangan. Kita akan aplikasikan langsung
Jadi langsung di lapangan ya, nanti agar bisa berbaur dengan makhluk-makhluk lain yang ada di daerah sekitar lapangan ini. Nah, nanti kita coba mungkin dari tetangga-tetangga daerah sini ya, maksudnya dari hutan-hutan wilayah sini, nanti kita coba selaraskan, atau makhluk-makhluk yang berkeliaran di daerah sini nanti kita sengaja tarik ya, yang negatif-negatifnya kita sengaja tarik gitu. Bahkan tidak ditarik oleh kita pun, tidak disengaja oleh kita pun, nanti dengan sendirinya mereka akan tertarik, akan tersedot. Jadi mungkin untuk wilayah ini bisa ternetralisir ya gitu. Nah ini langsung pemokusan. Nah nanti diaktifkan dulu radarnya, kita fokuskan hanya mendeteksi letak dulu ya, kita cari letak dulu kira-kira di sebelah mana, boleh diikuti dan ditunjukkan ke kita ya, tunjukkan ke kita. Wah ini beda-beda ya, ada yang ke sana, ini ada yang ke sana, ada yang ke arah sana, ini ada yang ke arah sana, ini terpencar, ini ke sana sama, ini agak berbeda. Tunjukkan aja dulu di sebelah mana, tunjukkan dulu di sebelah mana, sebelah sana ya, pojok sana, ini di sana. 1 2 3 4 5, jadi berbeda arah. Yang satu ke arah sana jauh, satu ke arah sana, jadi berbeda arah karena memang banyak ya. Ada ya, nggak usah pakai tenaga ya, nggak usah pakai tenaga dulu, kita relax aja, fokuskan aja. Kira-kira rasanya jauh nggak? Coba jawab, rasanya jauh nggak ya? Agak jauh, masih agak jauh ya. Nah, ini gimana, sama? Agak jauh apa agak dekat? 7 meteran adanya. 7 meteran. Jadi terasa ya, ada terasa, bukan terlihat tapi terasa. Jadi dari rasa itu bisa diprediksi. Kira-kira berapa meter, Pak? 5 meteran ya, udah dekat. Coba tahan dulu. Nanti kita coba tarik. Ya, berarti jaraknya kurang lebih seperti itu. Coba kalau kita pakai untuk pokoknya kita tarik ya. Kita tarik, kita sedot. Nanti mereka akan menarik, menyedot. Nah, biasanya di situ akan terjadi apa? Biasanya akan ada reaksi dari makhluk itu. Nah, ini saling mendorong, mulai. Saling mendorong. Wow. Jadi lihat kamera. Nih, goyang. Lihat, goyang. Ya, ketika ini mendorong itu goyang tuh, lihat. Tidak ada angin. Nih, ketika ini mendorong, tadi kan normal saja nih. Nih, mulai goyang nih. Mulai goyang. Ya. Ini hanya yang ini saja. Karena ada di sini dia. Karena ada di sini, mulai goyang, lihat. Ini berdua ya. Mereka berdua dan ini juga berdua. Jadi hembusannya ke sini. Wah. Ini 1 2 3 ya. 3 mengarah ke sini. 3 mengarahnya ke sini semua. Ini bisa terdengar air jatuh ya. Air berjatuhan dari atas ya. Kalau di sini jelas sekali air berjatuhan dari atas. Ini 3 mengarahnya ke sini. 1 masih ke sana. Nah, terdengar ya, ada yang jatuh ya, terdengar ya. Jelas ya. Jelas ada yang jatuh setelah di apa sama si bapak ini dan sama si AA ini nih. Ya, mereka berdua. Lalu terdengar ada yang jatuh tadi. Sangat jelas. Nggak tahu suara tertangkap nggak ya? Kenapa? Sendiri. Nah, ini sendiri ke arah sana. Ujung-ujung sendiri itu. Mana?
Nah, ini sendiri di sini ya. Baca-baca ini. Mereka masih membereskan di sana ya, belum beres. Nah, ini menangani di sini. Tadi di sana cukup jelas ya, dilawan sama 3 ya. Jadi langsung dari atas tuh ada yang jatuh, gitu. Di daerah sini. Ini masih bisa dilihat. Jadi ada di sini ya. Ada di sini. Tuh, lihat. Penjurunya datang. Tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4. Tuh. Bacakan, fokus bacakan doa. Fokus bacakan doa. Fokus doa saja. Fokus baca doa. Angin mulai datang nih. Tadi tidak ada. Setelah mereka fokus baca doa, angin datang. Nah, mulai bergoyang. Di ini aja, fokus doa aja. Kalau gerakan nanti kitanya cepat ngedrop. Nah, ini juga tadi waktu ini menyerang ini ada pergerakan di pohon ini. Di yang lain nggak ada. Di yang lain nggak ada. Di pohon ini fokusnya. Nah, coba diperdekat. Ya. Tangannya. Ini ya. Nah, tadi di sini ada ya. Oh, ke sana ya larinya. Dia lari ke sana tuh. Pohon itu gerak sendiri. Jadi seperti dilewati. Susuk belah sana. Ya. Di sebelah sana. Jadi cukup lumayan. Oh, ini ngebantu ke sini berarti mulai banyak. Nah, mundur dikit. Tercium bau kentang ya. Nah, ini saat didobrak ini kecium lagi bau. Nyium nggak? Sedikit. Pas ini datang sini dari sana nyerang. Pas ini didobrak, nah lihat sama 3 orang langsung geraknya lumayan, lihat pergerakannya. Ini kan 3 nih. Menyerangnya fokus ke sini. Lihat ya, ini goyang-goyang, lihat. Lihat, ini terjadi benturan di sini. Jadi di sini tuh terjadi benturan. Wah, mereka kesulitan. Wah, nah, kewalahan ya. Dari sana terjadi serangan. Lihat angin makin besar ya. Makin besar ya. Bantu nih, dibantu nih, nih di sini. Nah, makin besar anginnya. Angin tepat dari arah yang mereka hadapi ya. Padahal mana? Angin dari mana? Di sini nggak ada apa istilahnya. Bukan pesawahan, di sini tuh padat ya. Nah, bagus. Ke bawah, biasa. Tepuk ke bawah. Terus. Bawah. Mundur dikit. Jadi benturannya seperti itu, sahabat. Jadi ada rasa ke kita tuh ada. Jadi seolah-olah apa ya? Jadi terasa di tubuh kita tuh terasa di bagian-bagian apa? Bagian-bagian organ tubuh kita tuh terasa ada sesuatu, ada apa terasa. Makanya ada perlawanan, tapi ini bukan kerasukan, ini normal 100% ya. Nah, ke sana anginnya tuh, goyang-goyang di sana tuh, seperti jalan ke sana. Pas didobrak gini. Kalau tadi pas ditepuk gini bau kentang menyengat ya. Jadi langsung baunya menyengat. Nah, jadi penjelasannya kenapa bisa terjadi seperti itu karena
ada apa? Ada sebuah bimbingan. Itu bimbingan itu terjadi dengan sendirinya, dengan apa? Dengan kekuatan alam tadi. Karena kita menyatukan jiwa kita dengan alam. Nah, dan selain itu kita juga tadi ada mantra-mantra kunci ya. Ada bacaan-bacaan tertentu juga untuk dipelajari. Setelah ini ada yang muntah-muntah. Ada yang muntah-muntah. Kenapa terjadi muntah juga? Karena belum apa namanya belum mahir ya. Tapi kalau sudah mahir itu pasti tidak akan ada muntah. Tetapi jika energinya memang cukup besar itu bisa terjadi mual atau apa. Makanya jangan dilakukan tanpa teman ya. Untuk Anda dimanapun tanpa teman jangan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi harus ada teman pendamping. Atau lebih bagusnya Anda harus bersama guru yang ahli ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi malam ini kita tidak mendeteksi benda-benda ya, tidak mendeteksi benda-benda. Kenapa? Karena nanti sajalah lain waktu ya. Gitu. Ini jadi tadi mendeteksi makhluk dan kita menggugah si makhluk itu. Dan bukan digugah juga, tetapi memang mereka dasarnya sudah negatif. Jadi mereka mencium sinyal kita, mereka langsung menyerang. Mereka langsung menyerang dengan ilmu mereka. Dan kenapa di sini pun melawan? Karena ilmunya itu seperti tadi yang dari awal tadi, mereka memejamkan mata, tetapi mereka bisa berhadapan dengan sendirinya. Karena yang menuntun itu bukan mata, tetapi energi di dalam tubuh mereka. Terjadilah mereka berhadapan dan makhluk itu pun sama. Mereka memancarkan energi dan kita ini menangkapnya juga, gitu kurang lebihnya. Nah. Oke sahabat, mungkin untuk malam ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibantu di share ya, dibagikan sebanyak mungkin. Dan mohon doanya. Dan kembali, jika ada yang bermanfaat dari acara ini, silahkan kita ambil pelajarannya saja. Jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang kurang baik, sebaiknya jangan diikuti. Jadi ambil yang baik-baiknya saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.